Nah, kita sekarang lanjutkan pengertian yang sangat dasar dulu tentang eksistensi ya, karena kebenaran tidak lain adalah yang benar-benar ada atau yang eksis ya. Para filsuf itu membagi eksistensi itu atas 3 eksistensi. Nah, ini penting. Yang pertama yang disebut sesuatu yang mesti adanya, yang tidak mungkin tidak ada. Ya contohnya keadaan kita sekarang ini ya. Ya kuliah kita sekarang ini ya mesti adanya. Tanda kutip ya. Artinya udah nggak mungkin nggak ada karena sudah ada. Nah kemudian yang kedua, sesuatu itu mungkin adanya, possible being. Yang ketiga itu mustahil adanya. Nah kalau kita dalami lebih dalam lagi, ini nggak tahu laptop saya ini, mohon maaf sekali nih, nggak bisa bergerak sering ya, kayaknya sih resource-nya udah kehabisan. Biasanya lebih amannya yang disebut keberadaan yang mesti itu para filsuf mengatakannya itu adalah untuk Tuhan ya. Apa itu sesuatu yang mesti ada? Ya kalau yang mesti ada, yang udah nggak mungkin nggak ada. Segala sesuatu yang sudah ada ini ya nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan ada segala sesuatu, itu pasti ada. Sebagian filsuf yang disebut nihilis itu menolak keberadaan segalanya ya. Segala sesuatu itu nggak ada. Kata Ibnu Sina, kalau ketemu orang yang seperti itu, kasih aja besi panas sambil tanya, ini ada enggak itu. Nah, salah satunya melewati kausalitas, non kontradiksi dan lain-lain ya. Walaupun tidak bisa diverifikasi secara empirik, para filsuf mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki necessary existence atau necessary being atau keberadaan yang mesti. Karena tanpa adanya itu, semua rantai sebab itu tidak bisa dijelaskan berasal dari mana. Nah, kemudian keberadaan jenis kedua adalah keberadaan yang mungkin. Kalau misalnya kita lihat seperti handphone kita, meja kita, laptop kita ya, 1 jam lagi itu mungkin nggak ada dia. Besok itu mungkin nggak ada. Saya juga mungkin besok sudah nggak menemani Anda ya, bisa jadi sudah meninggal. Kita semua ini adalah memiliki keberadaan yang mungkin. Kemudian tidak kalah penting adalah mengidentifikasi keberadaan yang tidak mungkin. Nah, secara logis yang disebut tidak mungkin itu adalah yang melanggar prinsip non-kontradiksi. Misalnya bagian yang lebih besar dari keseluruhan atau segitiga yang jumlah sudutnya tidak 180 derajat, atau segi empat yang jumlah sudutnya tidak 360 derajat, atau sesuatu yang sekaligus lingkaran sekaligus segitiga. Nah, itu impossible being. Tapi kalau kita bilang apakah mungkin ada naga berkepala 7, ya itu mungkin saja, belum bisa kita kategorikan impossible. Bisa jadi karena kita belum ketemu. Apakah mungkin ada handphone yang nggak perlu dicas seumur hidup?
Ya, secara logis itu mungkin saja. Secara logis ya. Walaupun secara praktis saat ini sejauh yang saya tahu nggak ada ya. Jadi namanya handphone tuh ya berapa hari, mungkin paling lama seminggu atau sebulan ya harus dicas lagi. Walaupun sekarang ada riset-riset yang memimpikan fuel cell untuk HP ya. Sekalinya HP itu dikasih baterai itu ya seumur hidup dia nggak usah pernah dicas lagi karena menggunakan tenaga atomik ya untuk baterainya. Itu sungguh merupakan sebuah riset yang menarik. Nah, jadi berhati-hati dengan mengatakan tidak mungkin ya. Karena tidak mungkin itu ada macam-macam. Ini harus kita kenali. Kalau sesuatu itu bisa jadi tidak mungkin secara empiris praktis, seperti handphone yang tidak perlu dicas tuh saat ini belum mungkin. Tapi empiris saintifik itu bisa dengan teknologi fuel cell dan sejenisnya. Riset dalam energi fuel cell itu sungguh menarik kalau Anda amatin di YouTube itu ya. Ada yang menggunakan senyawa-senyawa seperti variannya hidrogen ya. Kalau nggak salah itu disebut tritium ya, H3O atau apa itu. Tuh sebagian orang percaya itu bisa menggantikan fuel cell yang ada sekarang ini. Jadi nanti akan menggunakan nuclear science ya. Sains tentang nuklir masuk ke alam praktis sehari-hari. Jadi ada sesuatu yang secara empiris praktis itu belum mungkin, tapi secara empiris saintifik mungkin. Ya, contoh lagi secara empiris praktis belum mungkin tuh menggantikan atau menjadikan fotovoltaik dan energi surya sebagai sumber energi utama di Indonesia ini misalnya. Secara empiris praktis ini nggak mungkin, tapi dalam 10 tahun terakhir ini sudah terjadi kemajuan yang luar biasa. Secara empiris praktis itu sampai saat ini hambatannya ada di teknologi energy storage. Kalau secara empiris praktis konversi atau sel suryanya itu sendiri harganya sudah masuk menurut cost benefit. Yang masih sangat mahal dan belum bisa diatasi sampai saat ini itu adalah energi storage. Sehubungan matahari itu nggak bisa 24 jam ya. Di Indonesia itu nggak bisa terus-menerus, jadi harus ada storage energi storage teknologi yang kuat. Tapi sampai saat ini itu belum memungkinkan secara empiris praktis. Secara empiris saintifik itu mungkin, jadi masih dikejar luar biasa hal-hal yang terkait renewable energy. Riset-riset teknologi itu banyak sekali bermain dari menggeser hal-hal yang empirik saintifik ke empirik praktikal. Itu kerjaannya engineer di sana ya. Itu kerjaan kita. Membuat sesuatu yang scientific itu betul-betul applied, betul-betul bisa digunakan. Dan aman, bermanfaat bagi orang banyak, dan biasanya kalau zaman sekarang ini yang paling penting sesuatu itu dianggap betul-betul practically acceptable itu kalau cost benefitnya masuk. Ya, kalau dihitung itu memang dia menguntungkan begitu.